Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pukul 10.30 pagi di GBI Ensemble Albert Park. Ibadah Paskah akan dilaksanakan di Gundi-Windi Lot hari Minggu pukul 10.30 pagi. Untuk minggu depan tidak ada ibadah minggu di GBI Noble Park. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu, setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
kami ada, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama, kami merendahkan hati kami dengan segenap hati kami dengan penuh sukacita. Kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan Yesus kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bawa hidup kami di dalam doa pujian penyembahan kami hari ini. Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang semakin besar, kami semakin kecil, yang semakin kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk melayani Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dan menerima. Yang siap dan menerima sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan. Hallelujah.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh tepuk tangannya, yuk bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Yesus baik. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Haleluya. 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 Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi nyatakan bahwa Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Kaulah Allah kami, Kau Tuhan kami yang dahsyat. Terima kasih
selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang ada dimanapun saat ini yang bergabung bersama kami dalam ibadah secara online di ibadah kedua GBI Ensemble Church. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, tadi kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan dan kita bersiap untuk ditilik dan ditegur oleh firman Tuhan dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Kita mau berdoa Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita satukan hati kita, kita lipat tangan kita, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk minggu yang Tuhan boleh jadikan ini Bapak. Bahkan hari-hari yang Tuhan boleh berikan kepada kami dengan kuasa dan kasih anugerah Tuhan atas kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berikanlah kami pendengaran seperti murid Kristus, dan mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi setiap perkataan firman dan perintah-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Terus banyak-banyak bicara kepada kami Roh Kudus, Tuhan Yesus, melalui firman-Mu, sehingga Kau membentuk kami, memulihkan kami, dan memberikan kami sungguh-sungguh dalam pertobatan hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Di dalam nama Yesus, berkati seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada, dan persiapkan hati kami dan pendengaran kami Bapa. Berikan pengertian-pengertian yang baru, hikmat tuntunan yang baru kepada kami. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sama-sama mau buka yang menjadi tuntunan firman Tuhan. Mau buka sama-sama firman Tuhan yang ada pada minggu ini. Yang menjadi tuntunan kita atas gerejanya adalah di Kolose 3. Ya, kitab Kolose 3 pasal yang Kolose 3 pasal yang ke-5 sampai dengan ke-15. Seharusnya dari 1 sampai 17, tapi saya pangkas saja dengan cepat. Saya akan bacakan, judul perikopnya adalah manusia baru. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 15. Firman Tuhan berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah," atau tanda kurung, atas orang-orang durhaka. "Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. 11 Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, orang budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Haleluya. Ini dimana Rasul Paulus mengingatkan kepada kita apa yang menjadi dosa-dosa yang ada pada setiap daging bahkan manusia. Bisa dibedakan manusia yang lama atau menjadi manusia yang baru. Ya, sudah tadi dibukakan, disingkapi, dijelaskan secara detail
Apa yang boleh ada biasanya pada saat manusia itu belum mendapatkan atau mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia boleh beralih dan disempurnakan, diberikan kuasa untuk mematikan segala kedagingannya pada saat dia menjadi manusia yang baru. Ya, jadi kita bisa lihat tadi manusia yang lama itu seperti apa sih? Ya, jadi matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Biasanya kedagingan punya sinkronisasi dengan hal-hal yang duniawi. Itu otomatis. Dan itu tidak jauh yang namanya dari kebiasaan-kebiasaan anak Tuhan, umat percaya, umat manusia yang masih hidup di dalam hidup yang lama. Yang katanya mungkin bisa dikatakan dosa-dosa lama yang memang harus kita yang sudah baru, yang sudah terpanggil, terpilih, bahkan umat percaya yang mengasihi Tuhan terlebih, sudah harus benar-benar meminta kuat kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus untuk mematikan setiap hal-hal yang duniawi yang ada pada daging kita. Ya, kalau kita baca tadi luar biasa secara detail bagaimana dosa itu, bagaimana hal-hal yang disingkapi dalam firman Tuhan itu yang biasanya anak Tuhan mungkin yang sebelum mengalami perjumpaan pertobatan, yang belum menerima lahir baru, yang belum menjadi manusia baru, itu yang biasanya dilakukan oleh anak manusia. Sebagai ciptaan Allah, kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru, terus-menerus diperbaharui. Jadi saya percaya pertobatan itu tidak bisa instan, Bapak Ibu. Tidak bisa membalikkan telapak tangan tanpa kita melibatkan, bahkan bersekutu, bahkan juga mengenal, mengasihi Tuhan melalui firman-Nya. Makanya segala sesuatu itu kita harus mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Nah, menanggalkan manusia lama berarti mematikan segala yang duniawi dalam diri kita. Biasanya kedagingan yang bersifat duniawi itu seperti yang tadi saya bilang, bersinkronisasi dengan kebiasaan yang buruk dan pergaulan yang buruk. Ya, seperti hawa nafsu, ya, pencabulan, kenajisan, itu biasanya karena kita pernah dulu atau mungkin sebagai manusia yang lama, kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan suka, bahkan yang menentang firman Tuhan. Apa yang saat ini mungkin menyadarkan kita dari kehidupan yang lama, seperti pemikiran-pemikiran yang cabul. Saya percaya cabul itu bukan cuma perbuatan yang mengarah kepada seks atau kepada kenajisan, tapi pikiran-pikiran kita yang jahat, yang biasa mungkin zaman kita belum mengenal Tuhan, yang kita belum hidup dalam pertobatan, itu ada. Mungkin di sekitar pergaulan, mungkin di lingkungan, mungkin orang-orang yang diperhadapkan Tuhan kepada kita. Nah, Tuhan tidak mau kita hidup seperti hidup yang lama atau manusia-manusia yang lama. Tapi Tuhan mau kita benar-benar menanggalkan manusia lama itu dan mengenakan manusia yang baru. Ya, jadi perlu sekali kebiasaan-kebiasaan dan pergaulan itu diperhatikan secara menyeluruh. Secara lebih hati-hati lagi. Yang dulu mungkin kita kebiasaannya memiliki hawa nafsu, maunya sakset-sakset, cepat, sikut sana sikut sini, yang mungkin kita tidak suka proses, yang mungkin kita tidak sabar, yang mungkin kita dalam pemikiran marah, emosi, ya, tidak bisa mengampuni, ya, itu kebiasaan-kebiasaan yang memang harus kita buang, harus kita hindari, kita singkirkan, kita mulai biasakan dengan pola manusia yang baru. Nah, itu makanya saya bilang tidak mudah secepat membalikkan tangan. Segala sesuatu perlu proses. Nah, dalam perjalanan proses itu kita perlu firman Tuhan. Kita perlu persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita perlu peranan Roh Kudus lebih daripada 100%. Dari kemampuan-kemampuan kita yang ada itu tidak akan pernah bisa mengubahkan manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Hanya Roh Kudus yang dapat melakukan itu. Melalui pengenalan kita akan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pengasihan kita kepada Tuhan. Kalau memang kita sayang, kita mengasihi Tuhan, pondasinya
Kita pasti mau mendengarkan bahkan melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Memang tidak gampang, segala sesuatu dimulai dari dalam diri kita dulu. Dari hal yang terkecil yang ada dalam diri kita. Kelihatannya sulit, kelihatannya nggak mampu, kelihatannya nggak bisa. Pasti bisa jika kita bergaul erat, intim, dan mau memberikan hati kita untuk Tuhan. Siap diubahkan, pasti bisa. Banyak sekali saya melihat teman-teman saya yang sungguh-sungguh memberikan hati bahkan hidupnya untuk Tuhan. Ya, bukan berarti kita memberikan hidup kita sama Tuhan, kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan yang lain di luar daripada rohani. Bisa. Tapi yang Tuhan mau lihat, berikan hati kita. Ya, karena hati itu memancarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seorang pekerja, kamu seorang pebisnis, enggak kamu? Mungkin kamu tidak pelayanan di gereja, tapi kamu memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan memiliki mau sungguh-sungguh hidup menjadi manusia baru. Nah, di situ kita saatnya mau belajar terus menjadi manusia yang baru dan menanggalkan manusia yang lama. Kedagingan yang bersifat duniawi di dalam manusia lama yang tadi seperti kita sudah baca, percabulan. Ya, sekarang banyak sekali pikiran-pikiran cabul. Ya, baik dari anak kecil sampai dengan kakek dan nenek. Wah, berita sekarang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, bapak perkosa anak, anak perkosa orang tua, bunuh cuman karena hal-hal hawa nafsu yang ada. Ya, bagaimana ulah setan dan iblis itu yang menjauhkan kita, yang membuat kita jauh dari Tuhan dan tidak mengenal Tuhan. Ya, dan di sini juga kenajisan. Ya, justru yang najis itu bukan semata-mata apa yang masuk, bukan makanan yang semena-mena yang menajiskan kita, tapi apa yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan kita. Perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita yang menajiskan, bahkan yang bisa membuat batu sandungan bagi orang banyak, itu juga bisa menajiskan. Ya, apa yang keluar saat ini dari mulut kita, perkataan kita, ya, hati nurani kita yang tidak baik itu bisa menajiskan Bapak Ibu, bahkan yang jahat sekalipun. Dan di sini juga yang ketiga, hawa nafsu. Ya, banyak sekali kita sekarang tidak bisa dikontrol oleh hawa nafsu. Ya, hawa nafsu belanja. Ya, sekarang banyak ibu-ibu yang lebih banyak check out keranjang di online-nya, belanja online ya. Karena ada hawa nafsu yang memang sudah punya warna pink, dia mau punya semua warna padahal nggak dipakai. Ya, itu menurut saya hal kecil tapi itu bisa membuat kita belajar menguasai diri. Ya, belum lagi dengan hal-hal lain. Ya, mungkin ada keirian, kedengkian atau keinginan pengen operasi, pengen hidung mancung, pengen cantik, pengen ini, kita mungkin melakukan dengan segala macam cara yang sangat-sangat Tuhan tidak suka. Yang sangat mungkin melewati batasan akan kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali itu yang saya temui Bapak Ibu. Dan kita harus merasakan titik pertobatan yang sungguh-sungguh untuk menanggalkan manusia lama kita. Dan di sisi lain ada sikap amarah. Marah boleh Bapak Ibu, tapi ingat marah kita juga jangan mengeluarkan, bahkan juga beranak cucukan amarah, dendam yang sampai berlama-lama. Ya, marah untuk satu teguran, untuk satu hal kritik yang membangun is okay. Tapi bukan berarti juga amarah yang berlebihan dengan dendam, dengan kita melakukan kekerasan, kejahatan, pembunuhan, dendam. Wah, itu yang sangat Tuhan tidak suka. Dan selanjutnya geram, ya, ketidakterimaan kita mungkin karena kita gampang terpancing, ya. Di situ Tuhan mau kita menguasai diri, sabar. Tadi kita sudah baca ada kata sabar sampai dengan ayat 17 tadi, ya. Dan di sini juga dikatakan melakukan kejahatan, fitnah, dusta. Kejahatan kecil dengan kejahatan besar di mata Tuhan sama Bapak Ibu. Sama, dusta kecil dengan dusta besar di mata Tuhan sama. Nggak ada tuh dusta demi kebaikan, tidak ada. Nggak ada kejahatan dilapisi dengan kebaikan, tidak ada. Ya, oke, saya mau mencuri karena saya mau membantu mama saya. Saya mencuri karena saya membantu adik saya yang sekolah. Itu sama aja kejahatan.
Ya, jadi kalau ada orang bilang, Bu, kalau berbohong demi kebaikan gimana? Itu sama saja berdusta dan itu jahat di mata Tuhan. Ya, dan di sisi lain juga menjadi manusia yang diinginkan Allah untuk menjadi manusia yang baru berarti hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadi nggak lagi kayak yoyo, ya, up and down. Ya, hidup yang benar nih sekarang 1 minggu. Minggu ke depan jatuh lagi karena pergaulan dan situasi yang salah, yang kita nggak bisa keluar, yang nggak mau keluar dari zona itu. Kita nggak bisa karena kita nggak mau, kita masih punya hati setengah-setengah. Percayalah, segala sesuatu yang membinasakan bahkan yang sia-sia itu bersifat sementara, dan itu bicara bom waktu untuk menghancurkan kita, Bapak Ibu. Jadi saya mau mengingatkan kepada kita semua dan pribadi saya sendiri bahwa hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh itu yang Tuhan mau lihat. Sebagai dalam bentuk buahnya itu bisa terlihat. Ya, harus bersinkronisasi dengan apa? Firman yang kita dengar perbuatan. Bahwa kita percaya sebagai orang beriman, iman itu harus dengan perbuatan, kalau enggak hakikatnya mati. Ya, firman Tuhan yang berkata, dan mengenakan belas kasihan. Kita harus punya namanya belas kasihan. Atau kalau dibilang hati nurani. Mungkin lebih menyeluruh dan lebih berkuasa, kuat adalah belas kasihan. Karena Tuhan yang punya belas kasihan itu diberikan, dimampukan kepada kita orang-orang percaya. Itu roh yang dari Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki belas kasihan tanpa memandang orang, tanpa melihat orang, oh kalau saya nggak kenal buat apa saya belas kasihan. Karena kita dari Tuhan diberikan benih itu, belas kasih itu. Kita kenal tidak kenal, Tuhan yang kasih itu, Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan belas kasihan itu. Dalam segala hal yang menuju kepada kebenaran, ya. Selanjutnya murah hati, ya. Kalau kita punya hati yang murah hati bukan berarti murahan. Tahu letak dan juga situasinya dan siapa, kepada siapa. Nggak sembarangan, oh gue murah hati lu gue kasih uang tapi buat beli narkoba. Sorry, itu bukan murah hati namanya. Oh lu gue traktir tapi untuk minum-minuman keras, itu bukan murah hati. Oh aku lagi ngucap syukur nih, yuk kita ke dugem, mabuk-mabukan. Oh itu bukan murah hati. Banyak orang tidak menempatkan dengan benar dan baik. Ya, bermurah hati bagaimana pada saat Tuhan katakan kita untuk memberi di tanah yang subur, di tanah yang tepat, berilah. Dan itu bukan hanya bicara uang, pertolongan, tenaga, pikiran, apalagi skill talentamu, bermurah hatilah. Ya, sekarang segala sesuatu itu dari Tuhan, berasal dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan yang dipermuliakan. Dan setelah itu adalah kita belajar kelemah lembutan, pengampunan, ikut dalam persekutuan. Belajarlah untuk lemah lembut. Karena saya sering banget ketemu sama orang-orang yang kasar, yang setiap hari omongannya kasar dan menyakitkan. Ya, sampai saya bingung, wah ini kok orang ntar lama-lama gampang stroke kalau dia nggak punya kelemah lembutan, kalau dia nggak punya hati yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kita sama-sama harus belajar. Bapak Ibu, kemana Tuhan mau kita untuk lemah lembut, tetaplah menjadi pribadi yang lemah lembut. Nggak bisa lemah lembut itu pakai musim, atau sebentar kita lemah lembut sebentar, atau kita lihat orang kepada orang yang baik kita bisa lemah lembut. Tuhan mau kita biasakan, supaya kebiasaan-kebiasaan itu muncul, Bapak Ibu. Dan di sisi lain juga kita mau belajar bagaimana mengampuni, ya. Mengampuni yang sungguh-sungguh dari Tuhan, yang Tuhan mau kita lakukan. Mengampuni yang benar-benar adalah tanpa melihat situasi, kondisi, dan kesalahan yang ada. Bahkan orang siapapun itu. Karena sebab kalau kita tidak mengampuni, Allah Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Karena Tuhan itu adalah Allah pengampun, Allah pengasih. Dia mau kita sebagai pengikutnya juga memiliki hal yang sama. Dan Allah lah yang menjadi teladan kita untuk kita bisa mengampuni
Dan selanjutnya ikut dalam persekutuan, jangan jauhkan persekutuan komunitas anak-anak Tuhan. Jangan mencela-mencela gereja sana, gereja sini karena nggak enak sama gembalanya, pindah ke gereja sana, kenal dekat. Entar hari minggu pertama ke sini, minggu kedua ke sini, minggu ketiga kembali lagi, minggu keempat. Tuhan mau kita di mana bertumbuh, kita mana-mana berbuah. Dan ada kuasa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, berarti Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah di gereja itu. Ya, untuk benar-benar kita rasakan kuasa kasih Tuhan sungguh-sungguh dalam satu persekutuan, itu dimana kita berubah, dimana kita mengalami satu kuasa kasih anugerah yang dari Tuhan. Tanpa kita sadarin, kita bertumbuh dalam pemuritan, bertumbuh, diubahkan. Di situ berarti Tuhan mau kita ikut terlibat dalam persekutuan itu, dalam pemuritan itu, Bapak Ibu. Dan itu perlu sekali. Ya, identitas Kristus tidak bisa berubah-berubah. Sama seperti KTP, kalau kita punya KTP, kita tidak bisa punya berapa KTP. Di mana engkau tinggal, kau urus KTP-mu, berarti kau di situ menjadi warga di situ. Sama. Ya, kalau menurut saya, karena kenapa? Bagaimana identitas kita sebagai identitas Kristus, Tuhan melihat kesetiaan kita. Di mana Tuhan adakan tempat rumah untuk kita bertumbuh. Sama-sama kita untuk boleh meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan di gereja itu, di tempat di mana Tuhan berikan atas kita. Dan di sini menjadi ciptaan baru merupakan anugerah Tuhan, khususnya bagi kita yang terpilih dan terpanggil. Kalau sudah dipilih, dipanggil, kita bersyukur. Tandanya Tuhan mau angkat kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Dari yang dulu terpuruk, yang dari dulu mau menuju kebinasaan, Tuhan angkat supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak terpuruk. Diangkat, dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh merasakan perubahan itu. Dan itu satu anugerah. Tidak semua orang terpanggil terpilih, terlebih yang melayani Tuhan. Melayani Tuhan adalah satu anugerah. So makanya kalau sudah melayani Tuhan, hiduplah sebagai manusia baru. Jangan lagi kau melakukan sebagai manusia lama, karena itu sama saja sia-sia. Kita akan dimuntahkan, ya. Bahkan juga kita akan ditolak oleh banyak orang. Sebab pelayanan itu bukan kamuflase. Pelayanan itu bukan pencitraan, tapi pelayanan itu bagaimana kita yang lebih dulu merasakan perubahan, pertobatan, bahkan perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita sudah melakukan itu, merasakan itu, kita melakukan dengan hati yang rela, hati yang bersyukur, kita siap untuk melayani. Amin. Dan untuk itu jangan sia-siakan hidup kita. Sekarang berapa usia kita, Bapak Ibu? Udah nggak saatnya lagi kita main-main. Udah nggak saatnya lagi kita berleha-leha, menclo-mencle sana. Iman kita up and down. Udah saatnya kita sungguh-sungguh mendekat, melekat, intim, dan mengasihi Tuhan. Segala sesuatu orang yang mengasihi Tuhan, pasti Tuhan akan tolong dan sertai. Bahkan Dia sangat mengasihi kita. Ya, yang diperlukan untuk menjadi manusia baru, yang paling penting adalah membuang kebiasaan lama yang buruk. Buang, jangan lagi lakukan. Ya, mau kau tidur begadang sekarang, tapi kau sudah bertobat, kau harus pola hidup barumu. Tidurmu harus cukup. Ya, mungkin yang kau dulu mungkin peminum, perokok, tapi karena kau sudah menanggalkan manusia lama, tinggalkan itu, biasakan. Memang tidak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus yang memampukan. Kalau kita isi terus dengan kemenangan-kemenangan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya ada di komunitas yang benar, ada di dalam pergaulan yang benar, dan hiduplah sesuai dengan kebenaran. Ya, kita harus bersinkronisasi dengan iman dan perbuatan, Bapak Ibu. Dan di sini juga kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita harus buang dengan pikiran, perkataan. Biasakan pikiran-pikiran yang manis, jangan pikiran yang negatif, pikiran yang jorok, pikiran yang mungkin mencurigakan, menduga-duga. Buang semua itu. Dan perkataan-perkataan yang tidak membangun, yang tidak sedap didengar, buang semua itu. Ya, kalaupun bercanda, tolong bercanda pada tempatnya, bercanda pada kalimat yang benar. Jangan lagi kebun binatang, Ragunan, segala macam, taman rias, taman safari disebut. Ya, sudah bertobat, biasakan dengan candaan yang
halus yang memang tidak membuat orang lain terluka, bahkan tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan di sini juga mengucap syukur dalam segala keadaan. Intinya dalam apapun, mau kita sedang diproses Tuhan, sakit penyakit, masalah keuangan atau apapun itu, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Pada saat kita mengucap syukur, Tuhan bertindak dengan luar biasa. Tuhan melihat hati kita dan mujizatnya masih ada, Bapak Ibu. Sekalipun itu sulit, justru mujizat itu ada dalam keadaan yang paling sulit kita lakukan, kita rasakan. Amin, amin. Dan selanjutnya, belajarlah mengampuni, menyukai persekutuan dengan komunitas anak-anak Tuhan. Ya, tadi saya bilang belajar mengampuni dari kesalahan kecil sampai dengan kesalahan besar. Tuhan biasanya mempertemukan kita dengan orang-orang yang ngeselin, yang ngecewain kita, karena itu untuk melatih kita. Melatih otomatis kita seperti apa. Kita harus memiliki kasih yang benar-benar murni, kasih yang benar-benar teruji, kasih yang benar-benar yang dari Tuhan. Dan ada pembelajaran-pembelajaran biasanya. Ya, dan juga menyukai persekutuan dengan komunitas anak-anak Tuhan. Cari persekutuan bersama dengan anak-anak Tuhan. Jangan cari teman nongkrong, ngopi-ngopi aja. Semua sia-sia kalau kita buang waktu, terbuang dengan begitu saja. Ya, dari ngopi, ngobrolin pribadi, lama-lama jadi ngobrolin orang, ngegosip, dosa, hal yang najis keluar. Ya, atau mungkin dari nongkrong-nongkrong makan. Oke, makan boleh, tapi kalau keseringan makan juga gak sehat, Bapak Ibu. Dan kalau nanti bicaranya juga ngarul gidul, gak pada tempatnya, ujung-ujungnya yang najis keluar. Pergunakan persekutuan yang benar, yang positif, yang saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Ya. Dan di sini juga kita diingatkan sebagai kesimpulan terakhir dari saya, sudahkah kita membuang kebiasaan pola hidup lama kita? Hanya Bapak Ibu yang bisa menjawab dan Tuhan yang melihat. Ini juga pertanyaan saya berikan kepada diri saya. Dan kita sama-sama belajar terus sampai kedatangan Tuhan Yesus datang. Kita harus bisa belajar menjadi manusia yang baru, melakukan yang Tuhan mau kita lakukan, dan meninggikan nama Tuhan, dan kita percaya segala sesuatunya itu baik untuk kita, dan itu memberkati kita. Sekian dari saya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami serahkan hari Minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Ibadah ini Bapa, bagi semua anak-anak Tuhan yang ikut ada dalam ibadah online ini, dimanapun para jemaat-Mu saat ini yang menonton, melihat, menyaksikan, Tuhan Kau berkati mereka sehingga mereka diberkati oleh setiap pujian, bahkan setiap firman, bahkan perkataan firman yang ada, dan boleh mengubahkan setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, tutup bungkus segala sesuatunya. Kemampuan mereka kami serahkan, bahkan hati mereka, sehingga mereka bisa totalitas dan mereka boleh menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Engkau dan Roh Kudus yang bekerja untuk mereka menjadi melakukan sebagai manusia yang baru di dalam nama Yesus. Berkati seluruh anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik tim worship, team praise and worship, worship leaders, singers, bahkan pemusik, imam-imam musik Tuhan, multimedia, bahkan juga Bapak Gembala yang ada di Ensemble Melbourne, Bapak Ivan Sitompul beserta Ibu Ruth, dan juga keluarga Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala anugerah bahkan pengutusan yang dari Tuhan dalam melayani-Mu Bapa, kuasa-Mu bekerja, jiwa-jiwa banyak Tuhan menangkan di dalam nama Yesus. Dan juga seluruh yang ada Ensemble di Australia Bapa, baik yang ada di Albert Park, yang ada di Brisbane, Lexington, Bendigo Bapa, mungkin juga yang ada yang mungkin hamba tidak sebut satu persatu Bapak, Kau tahu, Kau mengenal, dan Kau sangat tahu itu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bahkan yang ada di Indonesia, Ensemble yang ada Jakarta Utara, Jakarta Timur, Malang, Babulu, kami percaya ada dalam genggaman Tuhan, dan kami boleh bekerja sama dengan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapak, dan kami serahkan Tuhan
seluruh anak-anakmu, para jemaatmu dimanapun berada saat ini, biar mereka disertai dan merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kami siap membuka hati kami dan menerima berkat. Haleluya. Bukalah dan terimalah, bahkan angkatlah kedua tanganmu. Biar kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang selalu memberkati kita, menyertai kita, bahkan juga terus ada bagi kita sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kalinya, menjemput kita sebagai orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di minggu depan bersama dengan kami di ibadah kedua GBI Ensemble Church yang ada. Tetap stay tune di YouTube kita. Tuhan berkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah Jumat Agung akan dilaksanakan pukul 10.30 pagi di GBI Ensemble Albert Park. Ibadah Paskah akan dilaksanakan di Gundi-Windi Lot hari Minggu pukul 10.30 pagi. Untuk minggu depan tidak ada ibadah minggu di GBI Noble Park. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu, setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk perkembangan gedung gereja. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Seiring dengan pertumbuhan GBI Ensemble Jakarta Timur, kami berencana untuk membuka gereja Tuhan di City Plaza Klender dan membutuhkan dukungan dana untuk persiapan ibadah. Kami menghargai bantuan Anda dalam menyediakan tempat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.